hajja an-nafsi amla. Wadaba badhum ila anna dzalika laisa min syartih. Iya. Lah. Hadirin rahimakumullah. Masih bab haji, dan bab haji ini menjelaskan tentang ma'rifatu man tajibu hadhil faridah wa miman taqo. Artinya bab ini menjelaskan tentang siapa sih orang yang berkewajiban haji, dan bila mana dia dihajikan orang lain, bagaimana kedudukan haji itu, apakah jatuh ke dia atau ke orang lain. Yang termasuk mantako yaitu bila mana ada bayi dihajikan, kita punya kerabat dihajikan, kita punya orang meninggal lalu dihajikan. Itu maksudnya wamiman tako. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Musonef bahwa orang yang berkewajiban haji itu bila mana dia mampu. Dan kemampuan di sini dari sisi rohilah dan dari sisi zat. Artinya dia berkemampuan untuk berangkat untuk ke Mekah, dan juga dia berkemampuan untuk berbekal. Itu menurut Syafi'iyah. Lalu berhubungan dengan miman takoh, itu sepakat ulama Islam bila mana ada orang menghajikan orang lain itu jatuhnya tatawu gitu tuh. Umpamanya kita menghajikan siapa, terus kita hajilah kita, itu jatuhnya tatawu la khilafah. Lah, lalu yang jadi ikhtilaf itu bagaimana kalau hajinya haji fardu, artinya gitu tuh. Dan hubungan dengan bab ini bagaimana kalau orang yang menggantikan orang haji itu dia belum haji gitu tuh. Apakah harus syarat dia haji dulu atau tidak? Ulama itu baru khilaf. Baik dia yang dihajikannya orang yang udah meninggal atau orang yang masih hidup. Apakah disyaratkannya dia udah haji dulu atau tidak? Sebagian ulama itu tidak jadi syarat. Umpamanya dia belum haji udah menghajikan orang lain jadi badal haji dia itu. Jadi haji itu kata Badom itu tidak jadi syarat. Cuma gitu tuh, kalau dia udah haji itu afdol. Itu Badom, dan itu jelas bukan Syafi'iyah. Dan itu pendapat Imam Malik. Biman yakhruju anil mayyit, bila mana dia menghajikan orang mati, kata Imam Malik nggak harus ada orang mati, dia berkewajiban haji lalu dia dihajikan orang-orang yang belum haji, kata Imam Malik sah. Cuma afdolnya yang menghajikan itu orang yang udah haji. Sebab orang menurut Imam Malik, orang yang menghajikan orang lain sedangkan dia belum haji itu tidak jadi syarat haji dari dulu. Sebab kata Imam Malik kata orang hidup itu tidak boleh dihajikan, tidak boleh dihajikan. Nah, wadaba akhurun lah, pendapat yang lain ini pendapat imam kita, syaratnya apa? Dia qad faridota nafsi, dia harus penuhi dulu kewajiban haji, kefarduan haji dirinya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan lainnya. Jadi umpamanya ada orang belum haji, udahlah kiai lah, saya belum haji, saya mau haji itu orang tua haji, gua haji, terus keburu meninggal. Kiai kan tahu ilmunya, padahal kiainya belum haji, dikasih uang, namanya 100 juta, berangkat haji buat bapak saya gitu tuh. Akhirnya kiai itu berangkat, ya udah haji itu berarti untuk dirinya, inqalaba ila fardi nafsi. Jadi ya hajinya untuk dirinya, walaupun niatnya untuk orang lain gitu. Rezeki. Untuk orang lain rezeki. Ya pinter kiai diterima baik. Tapi tahu boleh nggak itu kalau gitu tuh? Dolim enggak lah istilahnya. Boleh. Ridho ya boleh ya, ridho. Ya udah mangga, kata kiainya tuh mangga. Dan dasar Imam Syafi'i adalah hadisnya Ibnu Abbas waktu itu sedang haji. Lalu ada seorang laki-laki labbaika subroma. Labbaika an subroma.
berarti orang tersebut dia menghajikan orang lain gitu. Ada orang haji itu labbaika itu niat haji lah kalau itunya. Ada orang niat haji, bahasanya Nabi mendengar labbaika an Subromah. Terus tanya Nabi, "Man Subromah? Siapa?" Nah, itu satu riwayat mengatakan dia saudaraku. Ada lagi mengatakan dia kerabatku. Terus Nabi tanya lagi, "Apa hajasta an nafsik? Kamu udah haji belum?" Jawabnya dia, "Lah, belum haji." Akhirnya Nabi, "Huj an nafsik summa huj an Subroma." Kalau gitu mah udah, kamu haji dulu sendiri kewajibannya, lalu baru kamu menghajikan Subroma gitu. Lah itu hujah Imam Syafi'i, orang menghajikan orang lain harus dia haji dulu. Ahli dulu lah. Lataifa al-ula yaitu Imam Malik. Kenapa dia walaupun ada hadis seperti ini dia tetap tidak mensyaratkan itu, sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu ruwiya mauqufan anin Abbas. Dan ruwiya mauquf. Imam Malik mengatakan karena hadis ini adalah hadis mauquf gitu tuh. Jadi tidak bisa jadi hujah, jadi sandaran. Lalu itu masalah yang pertama. Itu masalah pertama, orang yang menghajikan orang lain apakah dia sah atau tidak gitu. Sah atau tidak, yang mana itu jawabannya kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah kecuali dia haji dulu. Kalau menurut Imam Malik sah, tapi dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas tadi. Lalu masalah yang kedua itu ada seseorang haji tapi dia menyewa orang lain gitu tuh. Orang haji dia nyewa karena umpamanya gitu tuh, umpamanya dia tawaf duduk saja muter-muter gitu, atau dia menyuruh orang lain suruh tawaf untuk dirinya, dia sa'i menyewa orang lain untuk melakukan haji, untuk menyewakan sa'i menggantikan dirinya, atau dia cuma duduk saja supaya menyewa orang lain supaya mendatangkan ke sa'i balik itu gimana? Itu ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i itu ya boleh saja tapi makruh gitu, makruh. Tapi Imam Abu Hanifah tidak membolehkan. Kenapa? Dasarnya sebab yang namanya haji itu kan qurbah ilallah. Maka kata Imam Abu Hanifah, orang qurbah ilallah tidak boleh nyewa orang lain. Kita sholat qurbah ilallah, masa udahlah mulikan sajalah, saya sholatnya 4 rakaat 100.000 ya nggak bisa. Itu kata Imam Abu Hanifah seperti itu. Haji juga jadi tidak boleh. Saking akeh duit teh. Atau puasa dikulikan sajalah, puasa 100.000 satu hari. Itu ya tidak boleh. Itu qurbah, dan haji itu qurbah, sebagaimana sholat, sebagaimana puasa tidak boleh dikulikan gitu. Tapi kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ya boleh-boleh saja kalau masalah haji itu. Sebab kita yang bangun masjid umpamanya, kita pengen bangun masjid, Pak Haji pengen bangun masjid. Kalau dibangun sendiri kan repot, pasti ngulikan orang lain. Bangun masjid kan qurbah ya. Kita buat sendiri sendiri kan repot, ngulikan orang lain dibayar kan enggak apa-apa. Atau kita nulis mushaf, itu kan qurbah. Kita ngulikan orang lain buat mushaf karena tulisannya bagus 10 juta. Ya enggak apa-apa, sah. Gitu. Itu kan qurbah. Itu kata Imam Malik, Imam Syafi'i gitu. Cuma makruh gitu aja. Bacanya juga sama. Iya. Kalau untuk madhab Imam Malik, masalah mengulikan haji itu ada 2 macam. Ada yang istilah dinamakan menurut beliau itu ashabnya itu adalah balag. Balag itu dia menyuruh orang lain untuk mendatangkan dirinya sampai kepada tujuan itu haji sendiri. Umpamanya 100 juta dikasih uang 100 juta transaksinya. Fa in naqasu, ternyata umpamanya kurang. Untuk 100 juta itu tetap harus dilaksanakan wafa. Wafa ma yabluhu, sampai haji itu sempurna. Lah umpamanya lebih 100 juta, pas berberes selesai ada sisa 10 harus dikembalikan. Itu balanya. Itu macam yang pertama. Yang kedua itu sunnatul ijarah. Umpamanya 100 juta. Kalau kurang
ternyata ngasihnya 100 juta, ternyata perlu biaya 150 juta, ya harus dipenuhi orang kulinya itu. Wafahu min indi, wafahu min indi, dari kantong sendiri, sebab dia dikasihnya cuma 100 juta sedangkan perluannya umpamanya 150. Wa infadula syai' falahu, kasih 100 juta ternyata ada lebihan 70 juta, ya dikantongin sendiri gak apa-apa gitu. Wa infadula syai' falahu. Itu masalah yang kedua tentang ijarah memulihkan haji. Nah, masalah yang ketiga itu seorang hamba apakah dia berkewajiban haji atau tidak. Itu mayoritas ulama bahwa seorang hamba saya itu tidak berkewajiban haji sampai dia merdeka dulu. Kalau udah merdeka baru dia udah mampu berkewajiban haji gitu. Tapi ada ahli dohir itu walaupun seorang hamba dia wajib haji sebagaimana sholat, walaupun hamba ya wajib sholat kalau udah itu. Udah itu jadi intinya pada malam ini membahas tentang tentang yang pertama orang yang membadalkan haji, yang kedua orang yang mengkulikan haji, yang ketiga seorang hamba apakah dia berkewajiban haji atau tidak. Wallahu alam.